Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Ika Nurhaliza Bibia dengan NIM 2004411000168 dari kelas pemrograman SMBD 4D. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan praktikum modul 3. Nah, sebelumnya itu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Itu sama seperti database pada modul 2. Jadi saya menggunakan database pada modul 2. Kemudian untuk soal yang pertama itu kita disuruh membuat sebuah prosedur dengan menggunakan parameter in default. Nah, untuk yang kedua itu mendefinisikan storage procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan pada salah satu atribut atau field. Kemudian untuk yang ketiga, mendefinisikan stored procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan pada dua atribut atau field. Kemudian untuk yang keempat, definisikan stored procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan pada tiga atribut. Kemudian untuk yang kelima, mendefinisikan storage procedure untuk memasukkan data pada salah satu tabel. Yang keenam, mendefinisikan storage procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel menggunakan parameter out. Kemudian untuk yang terakhir, itu disuruh mendefinisikan storage procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel menggunakan parameter in out. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke SQL Log-nya. Jadi di sini saya menggunakan database pada modul 2 yang kemarin karena itu database-nya ternyata sama. Kemudian kita use library. Selanjutnya itu kita langsung ke nomor 1. Di nomor 1 kan tugasnya adalah membuat sebuah prosedur menggunakan parameter in. Jadi di sini ada delimiter, create procedure. Di sini adalah nama storage prosedurnya, get jk anggota, kemudian in. Ini adalah parameternya jenis kelamin, tipe varchar, kemudian begin select from anggota where jenis kelamin. Jadi mengambil data dari tabel anggota, kemudian dengan atribut jenis kelamin sama dengan ini parameternya jenis kelamin. Sama. Kemudian and delimiter selanjutnya di sini adalah memanggil storage prosedurnya. Jadi di sini ini dipanggil. Kemudian untuk ini adalah nilainya. Nilai yang sama yang akan muncul sesuai dengan yang diinputkan di sini. Jadi di sini sebelumnya kita running terlebih dahulu delimiternya. Sukses. Ini kita refresh. Di sini nanti akan muncul get jk anggota. Nah, kemudian di sini kita panggil call get jk anggota. Kemudian dengan nilai inputannya yaitu perempuan. Nah, di sini akan muncul dengan atribut jenis ini kan disyaratkan dengan atribut jenis kelamin yaitu perempuan di sini. Jadi yang muncul hanya dengan jenis kelamin perempuan saja. Kemudian untuk yang nomor 2 di sini kita refresh. Ini kita drop terlebih dahulu. Jadi untuk yang nomor 2 itu storage prosedur dengan berdasarkan salah satu atribut. Jadi di sini sama dengan menggunakan parameter in, kemudian kode buku, tipe data varchar, kemudian untuk nama storage prosedurnya yaitu get kode buku,
bagian select from mengambil data dari tabel peminjaman, di mana menggunakan atribut atau field dari kode buku sama dengan kode buku. Jadi di sini kita jalankan agar sukses masuk. Nah, di sini akan muncul get kode buku. Kemudian di sini akan kita panggil sesuai dengan nilai yang diinputkan, yaitu BK23. Jadi nanti yang muncul adalah field dengan kode buku yang sama, yaitu BK23. Nah, di sini akan muncul hanya kode buku BK23. Yang lainnya tidak akan muncul. Kemudian untuk yang nomor 3 itu sama perintahnya, hanya saja menggunakan dua atribut atau dua field. Jadi di sini delimiter create procedure dengan nama storage prosedurnya yaitu get judul pengarang, kemudian parameternya in judul dengan tipe varchar, kemudian in pengarang dengan tipe varchar, bikin select from mengambil data dari tabel buku, where di mana judul buku sama dengan judul. Di sini judul bukunya itu adalah kolom ya, kolom dari tabel buku sama dengan judul. Kemudian judul di sini ngambil dari parameternya, kemudian n dan pengarang buku di sini adalah kolom dari tabel bukunya juga sama dengan pengarang. Kemudian di sini untuk memanggil yaitu call nama storage prosedurnya get judul pengarang. Kemudian di sini adalah nilai yang dimasukkan agar nanti akan memunculkan tabel dengan nilai yaitu Laskar Pelangi dengan judul Laskar Pelangi, kemudian pengarang bukunya adalah Andrea Hirata. Jadi di sini sebelumnya delimiternya kita running terlebih dahulu. Nah, sukses, kita refresh. Di sini akan muncul get judul pengarang. Kemudian kita call atau kita panggil. Nah, di sini akan muncul judul buku dengan Laskar Pelangi, kemudian untuk pengarangnya Andrea Hirata, dengan data-data yang lainnya sesuai berikut ini. Kemudian untuk yang nomor 4, itu sama seperti soal pada nomor 2 dan 3, sedangkan untuk nomor 4 itu menggunakan 3 atribut atau 3 field. Jadi untuk yang nomor 4 itu ada delimiter, create prosedur dengan nama storage prosedurnya yaitu get nama angkatan lahir, kemudian ini parameternya in nama dengan tipe data varchar, kemudian in angkatan, varchar, in tempat lahir, varchar. Kemudian begin select from mengambil dari data anggota di mana ada kolom nama anggota, nama underscore anggota, kemudian dan angkatan underscore anggota, kemudian tempat underscore lahir. Jadi di sini mengambil 3 kolom dari tabel anggota. Kemudian dipanggil dengan nama storage prosedurnya yaitu get nama angkatan lahir sesuai dengan yang di sini. Kemudian di sini adalah nilainya. Nilai akan muncul. Jadi di sini kita jalankan dulu untuk delimiternya dulu. Nah, sukses, kita refresh, akan muncul di sini get nama angkatan lahir. Kemudian kita panggil. Nah, di sini akan muncul nilainya nama anggotanya tadi kan yang diambil kan nama anggota, angkatan anggota, dan tempat lahir. Kolom-kolom yang ini. Jadi Lula dengan angkatan 2020, kemudian Medan. Nah, yang ini menyesuaikan dengan yang ada di tabel. Kemudian untuk yang soal nomor 5 itu disuruh menambahkan data. Insert into. Jadi di sini untuk yang nomor 5 itu ada delimiter create prosedur dengan nama storage prosedurnya yaitu get tambah anggota,
Kemudian untuk parameternya ada ID anggota, nama anggota, angkatan anggota, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan status pinjam. Di sini ini tuh untuk nama-nama kolom yang ada pada tabel anggota. Jadi, kemudian insert into anggota, tabel anggota, kemudian values nilainya dengan ID anggota, urutannya itu ada ID anggota, nama anggota, angkatan anggota, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, status pinjam. Kemudian untuk dipanggilnya yaitu get tambah anggota. Ini untuk nilai yang ditambahkan itu harus urut sesuai dengan values-nya ini. Jadi di sini ada ID anggota berarti 8030, kemudian nama anggotanya itu Liza, angkatan anggota itu 2019. Jadi tidak boleh acak untuk penambahan nilainya, inputannya ini. Kemudian ini ada select from anggota, di sini nanti akan menampilkan tabel anggota dan nilai yang sudah dimasukkan. Jadi ini delimiternya kita jalankan terlebih dahulu. Running. Sukses, kita refresh. Di sini akan muncul get tambah anggota. Kemudian kita panggil. Nah, di sini akan muncul kan select from anggota. Jadi memunculkan tabelnya. Kemudian untuk nilai yang telah ditambahkan tadi ada 8030 Liza 2019. 8030 Liza 2019 Sidoarjo tanggal lahirnya. Jadi sesuai urut kolom tabelnya. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 6. Yang nomor 6 itu kita disuruh menggunakan parameter out. Jadi di sini ada delimiter, create, prosedur, get jumlah buku, out jumlah buku. Begin select count, di sini adalah menjumlahkan buku yang ada pada tabel buku. Into jumlah buku, from buku. Kemudian call, get jumlah buku, add jumlah buku, select jumlah buku. Jadi di sini langsung kita jalankan delimiternya dulu. Kemudian kita refresh, di sini akan muncul get jumlah buku. Kemudian untuk dipanggilnya itu. Nah, di sini adalah jumlah bukunya adalah 10. Jumlah buku dari tabel buku. Maksudnya dari tabel data buku. Kemudian untuk yang nomor 7 itu adalah menggunakan parameter in out. Jadi di sini delimiter create prosedur get buku. Saya mengambil atau menggunakan tabel buku. Jadi di sini untuk in-nya ada kode buku, tipe data varchar, kemudian out-nya tentu juga kode buku, out, varchar, kemudian ada judul buku, pengarang buku dengan tipe varchar. Kemudian bagian select kode buku, judul buku, pengarang. Jadi di sini disebutkan untuk ditampilkannya ada select kode buku, judul buku, pengarang. Kemudian into kode buku, out, kemudian judul buku, out, kemudian pengarang buku, out. From tabel buku, di mana kode buku sama dengan kode buku. Di sini kode buku di sini adalah nama kolom dari tabel buku. Kemudian delimiter, call, get buku. Ini adalah nama storage prosedurnya. Kemudian BK23 adalah nilai yang nanti mengambil dari kode buku. Kode buku dengan nilai BK23 nanti akan memunculkan urutan dari kode buku out-nya, kemudian judul bukunya, dan pengarangnya. Select di sini akan menampilkan tabelnya. Jadi di sini akan saya jalankan.
delimeternya terlebih dahulu. Sukses, kita refresh. Di sini akan muncul get buku. Kemudian untuk call-nya kita running juga. Nah, di sini akan muncul PK23 itu dengan nilai 4B, kemudian judul bukunya 11B, kemudian untuk pengarangnya ada Eriska Febrianti. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.